Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini, kami akan menjelaskan laporan tugas besar mata kuliah analisis perancangan sistem informasi dengan judul Perancangan Sistem Informasi Klinik Pratama Jambi berbasis website yang anggotanya ada saya sendiri, Silva, dan Sophie Nursanti. Untuk latar belakangnya, dalam era digital yang terus berkembang, sistem informasi berbasis website menjadi solusi yang efektif untuk mempermudah akses dan pengelolaan data di berbagai bidang, termasuk dalam dunia kesehatan. Klinik kesehatan merupakan salah satu institusi yang membutuhkan sistem informasi yang terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kualitas pelayanan kepada pasien. Pada saat ini, proses administrasi dan manajemen klinik kesehatan masih banyak mengadakan proses manual yang rentan terhadap kesalahan dan memakan waktu yang cukup lama. Dokumentasi pasien, data obat, rekam medis, pengelolaan resep obat, dan pelaporan keuangan merupakan beberapa aspek yang perlu diatur dengan baik untuk menjaga kelancaran operasional klinik. Selain itu, sistem informasi ini juga akan membantu tenaga medis dan administratif dalam mengelola data pasien, membuat laporan keuangan, mengatur jadwal dokter, serta mengelola inventaris obat dan peralatan medis. Dan adanya sistem informasi ini diharapkan proses pengelolaan klinik dapat lebih terstruktur, efisien, dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pasien. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana cara meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses administrasi klinik kesehatan yang masih mengandalkan proses manual. Yang kedua, bagaimana cara mengelola data pasien secara terstruktur dan aman, termasuk catatan resep obat, rekam medis pasien, dan stok obat yang tersedia. Untuk tujuannya, pembuatan sistem ini berbasis web yang bertujuan untuk menggantikan proses manual yang rentan terhadap kesalahan dan memakan waktu dengan proses yang lebih efisien dan akurat. Dengan menggunakan sistem informasi ini, administrasi dan manajemen klinik dapat dilakukan dengan lebih cepat dan tepat. Untuk diagram-diagram UML-nya, yang pertama yaitu ada use case diagram. Ada 3 aktor yaitu admin, dokter, perawat, yang mana untuk login sendiri semua aktor melakukan login. Untuk admin yaitu mengelola keuangan klinik, transaksi pasien, dan melihat data pasien. Untuk aktor dokter, untuk login, melihat data pasien, dan mengelola data rekam medis. Untuk perawat, dia bisa melihat data pasien, mengelola data pasien, mengelola data obat, dan mengelola data rekam medis. Baik, untuk selanjutnya di sini ada yang kedua, use case skenario. Aktornya yaitu ada 3, admin, perawat, dan juga dokter. Yang pertama ada input data pasien, lihat data pasien, pemeriksaan, diagnosa, dan resep obat, pemberian obat, serta pembayaran. Use case yang pertama untuk input data pasien, tujuannya itu untuk mencatat informasi penting dan relevan mengenai pasien. Aktornya user sebagai admin, kondisi awal, login tervalidasi dan valid. Skenario utamanya, yang pertama admin menerima pasien yang datang ke klinik, yang kedua mengumpulkan informasi berupa data pasien, yang ketiga admin menyimpan data pasien di dalam database klinik. Kondisi akhir, admin berhasil menambah data pasien ke dalam sistem klinik. Untuk use case lihat data pasien, tujuannya untuk melihat informasi pasien. Aktornya itu user sebagai admin, kondisi awal login tervalidasi dan valid. Skenario utama yang pertama, admin membuka sistem informasi klinik dengan akun yang dimilikinya. Kemudian admin memilih menu lihat data pasien. Untuk kondisi akhirnya, admin hanya dapat melihat data pasien saja dan menutup akses menu lihat data pasien. Untuk use case lihat data pasien, tujuannya untuk melihat informasi pasien, aktornya user sebagai perawat, kondisi awal login tervalidasi dan valid, skenario utamanya, perawat membuka sistem informasi klinik dengan akun yang dimilikinya, kemudian perawat memilih menu lihat data pasien, setelah menemukan menu lihat data pasien, perawat dapat mengubah data pasien tersebut. Untuk use kondisi akhirnya, perawat berhasil mengubah data pasien tersebut dan tersimpan di dalam sistem klinik. Untuk use case pemeriksaan, tujuannya untuk mengumpulkan informasi terkait kondisi yang dirasakan pasien, aktornya user sebagai perawat, kondisi awal, login tervalidasi dan valid, skenario utamanya perawat memanggil pasien yang telah mendaftar sebelumnya ke ruangan untuk diperiksa, kemudian perawat melakukan pemeriksaan fisik terhadap pasien seperti memeriksa denyut nadi, tekanan darah. Kondisi akhir, perawat menyerahkan pasien kepada dokter untuk memberikan pemeriksaan, hasil diagnosa, dan resep obat. Untuk use case diagnosa dan resep obat,
Tujuannya untuk menetapkan penyakit yang dialami pasien setelah dilakukan pemeriksaan secara fisik. Aktornya user sebagai dokter. Kondisi awal, login tervalidasi dan valid. Skenario utamanya, dokter melakukan diagnosa terhadap pasien dan menyimpannya di dalam sistem klinik, lalu memberikan resep obat. Kondisi akhir, hasil diagnosa pasien disimpan di dalam sistem informasi klinik dan bisa dilihat di dalam rekam medis. Untuk use case pemberian obat, tujuannya untuk memberikan pengobatan yang telah diresepkan oleh dokter. Use case pemberian obat, aktornya user sebagai perawat. Kondisi awal, login tervalidasi dan valid. Skenario utamanya, yang pertama, perawat mengecek menu stok obat untuk melihat stok obat yang tersedia di klinik. Lalu, perawat melihat resep obat apa saja yang diberikan kepada pasien tersebut. Jika stok obat tersebut tersedia, maka perawat akan mengambil obat sesuai dengan catatan resep yang diberikan oleh dokter. Perawat mencatat pengeluaran obat ke dalam sistem manajemen stok obat klinik, kemudian perawat memberikan catatan dosis obat sesuai arahan dokter. Skenario alternatif, jika stok obat tidak tersedia, maka pasien diharuskan membeli obat di luar klinik. Kondisi akhir, pasien menerima obat sesuai resep obat yang diberikan. Untuk use case pembayaran, tujuannya itu untuk biaya layanan yang telah diterima oleh pasien. Aktornya user sebagai admin, kondisi awal login tervalidasi dan valid. Skenario utamanya, admin melihat rincian biaya pasien. Admin mencatat pembayaran di sistem klinik seperti total pembayaran, metode pembayaran, dan tanggal pembayaran. Setelah tercatat di sistem klinik, admin mengeluarkan bukti atau faktur pembayaran dan memberikan kepada pasien. Admin menyimpan pembayaran di dalam sistem klinik. Kondisi akhir, admin mencatat pembayaran yang tersimpan oleh sistem. Untuk kelas diagramnya ada 3, yaitu admin, perawat, dokter, yang mana ada ID admin, nama admin, mengelola keuangan klinik, dan melihat data pasien yang berasosiasi dengan perawat, yaitu ID perawat, nama perawat, tugasnya melihat data pasien, mengelola data obat, dan mengelola data rekam medis. Yang ketiga itu ada dokter, ID dokter, nama dokter yang bisa melihat data pasien, mengelola data rekam medis. Kemudian ada activity diagram. Aktornya itu ada perawat, dokter, dan admin. Yang pertama, start. Perawat menerima pendaftaran pasien. Kemudian perawat mengisi form pendaftaran pasien. Setelah itu mengecek data pasien. Jika benar, jika yes, maka mengantar pasien ke ruangan. Jika no, maka kembali mengisi form pendaftaran dan mengecek data pasien lagi. Kemudian setelah mengantar pasien ke ruangan, diserahkan kepada dokter dan dokter menerima pasien. Kemudian dokter pemeriksaan diagnosa dan dokter mengisi rekam medis pasien. Setelah mengisi rekam medis pasien, dokter memberikan resep obat sesuai diagnosa. Kemudian setelah memberikan resep obat, pasien kepada admin memberikan tagihan pembayaran kepada pasien. Kemudian admin menerima uang pembayaran sesuai dengan totalan, kemudian mengecek nominal pembayaran, jika sesuai maka memberikan invoice pembayaran dan selesai. Jika no, tidak sesuai maka menerima uang pembayaran lagi sesuai dengan nominal tersebut. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf atas kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh.